sudah meluangkan waktunya untuk datang di sini. Sebelumnya perkenalkan dulu kelompok kami. Saya Rika Basrim. Saya Indah Gena. Saya Sandi Mersi. Saya Dunia Rama. Untuk selanjutnya materi kelompok kami akan dijelaskan lagi oleh teman-teman saya. Oke teman-teman, kali ini kelompok kita membawakan materi anxiety atau kecemasan. Apa sih anxiety itu? Anxiety adalah perasaan takut, khawatir, atau gelisah yang muncul ketika seorang menghadapi situasi yang dianggap mengancam atau tidak pasti. Contohnya, cemas saat harus berbicara di depan kelas seperti ini contohnya. Lalu mungkin khawatir terus-menerus tanpa alasan yang jelas. Oke, kita masuk ke penyebab anxiety. Penyebab anxiety ada beberapa faktor penyebabnya. Yang pertama ada faktor biologis. Faktor biologis itu bisa jadi karena genetik atau riwayat dari keluarganya. Lalu ada faktor psikologis itu karena mungkin rasa percaya dirinya rendah, tidak tidak selalu perfect gitu. Lalu ada faktor lingkungan bisa jadi karena perundingan, lalu tidak ditemani oleh teman sebayanya. Lalu ada faktor sosial bisa jadi karena takut tidak diterima oleh teman-teman di lingkungannya atau teman-teman di lingkungan sekolah atau teman sebayanya. Jadi teman-teman selanjutnya ada tanda dan gejala anxiety. Jadi teman-teman harus mengerti paham tanda-tandanya apa aja. Yang pertama ada gejala emosional, biasanya itu khawatir yang berlebihan, terus sulit tenang, mudah panik. Yang kedua ada gejala fisik. Gejala fisik ini biasanya teman-teman tuh sering berkeringat yang berlebihan, jantung berdebar, susah tidur, gemetar, nafas terasa cepat. Yang ketiga ada gejala perilaku. Kalau gejala perilaku ini biasanya teman-teman sulit berkonsentrasi. Jadi untuk mengontrol konsentrasi teman-teman itu biasanya teman-teman kesulitan. Terus biasanya teman-teman lebih suka menghindari situasi tertentu seperti keramaian. Terus biasanya teman-teman mudah marah atau gelisah. Oke, yang selanjutnya itu ada beberapa jenis itu berdiri, yaitu yang pertama ada prestasi belajar menjadi menurun, yang kedua jadi tidak percaya diri, yang ketiga ada sulit berkomunikasi, sulit fokus, selanjutnya juga ada gangguan tidur, mudah lelah, daya tahan tubuh menurun, dan mengganggu perkembangan sosial dan emosional. Cara mengelolanya yaitu dengan mengenali penyebab kecemasan dengan rutin olahraga dan tidur yang cukup. Selanjutnya ada mengurangi penggunaan media sosial, bercerita dan melakukan aktivitas atau hobi yang disukai. Baik teman-teman, jadi kesimpulannya anxiety itu adalah respon alami terhadap stres. Jadi respon alami tubuh terhadap stres itu normal ya teman-teman. Cuman jika terjadi secara berlebihan itu perlu diperhatikan. Nah, penyebab anxiety itu dapat berasal dari faktor kayak yang tadi sudah saya sebutkan, dan faktor biologis, psikologis maupun lingkungan teman-teman. Terus yang berikut, anxiety itu memiliki gejala emosional, fisik, dan perilaku. Jika tidak ditangani, anxiety dapat berdampak pada kesehatan, hubungan sosial, dan prestasi belajar. Jadi kalau anxiety ini kalau tidak kita tangani secara baik, itu akan mengganggu aktivitas kita sehari-hari, seperti kayak mau berkomunikasi sama teman atau orang lain menjadi sulit, dan membuat kita susah tidur, pokoknya mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Jadi anxiety itu harus dikelola dengan pola hidup sehat dan dukungan sosial, kalau bisa dengan bantuan profesional bila diperlukan. Seperti itu teman-teman. Terima kasih. Habis itu habis satu kan dapat putih habis itu bacain kalian ngobrol satu kelompok ini kayak ininya tuh kayak kita sharing sama develop gitu loh teman-teman. Terus dibaca Kak Caca dapat kartu apa, Kak? Beder. Ucapkan dengan lantang.
1, 2, 3. Aku tidak harus sempurna untuk menjadi berharga. Kurang lantang nggak? Kurang lantang ya teman-teman ya. Kurang lantang. Aku tidak harus sempurna untuk menjadi berharga. Kak Nia dapat apa Kak Nia? Dibaca Kak. Lakukan peregangan ringan bersama semua peserta selama 30 detik. Semua peserta tinggi. Ya, berarti teman-temannya diajak peregangan. Yo. Diajak peregangan dulu. Kakaknya dapat apa Kak? Menurutmu apa penyebab anak muda sekarang gampang merasa cemas? Itu kebanyakan dari faktor lingkungannya, pressure dari sosialnya. Oke. Dapat apa Kak? Aku dapat pilih satu teman dan katakan satu kelebihan yang kamu lihat dari dirinya. Iya. Kelebihannya? Orangnya peduli sekali. Apa? Peduli. Oh peduli. Ya Kakak. Iya. Dapat apa Kak? Dapat sebutkan satu kebiasaan yang ingin kamu mulai minggu ini untuk menjaga kesehatan mental. Mengurangi screen time. Oke, sip. Menurutmu apa sehat mental itu? Menurut saya, sehat mental itu adalah gimana kita bisa terbebas dari rasa mental illness atau dari rasa anxiety itu sendiri, dimana kita bisa hidup merasa aman dan mengurangi itu aja. Sebelumnya terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih sudah mau berdiskusi dan membantu kelompok kami. Anxiety bukan sekedar rasa cemas biasa. Di kalangan remaja, anxiety dapat menjadi musuh dalam diam yang perlahan menghancurkan kepercayaan diri, kebahagiaan, dan semangat hidup. Tekanan dari sekolah, pergaulan, hingga media sosial sering membuat mereka merasa tidak cukup baik. Jika dibiarkan, anxiety dapat memicu depresi, menyakiti diri sendiri, bahkan membuat seorang kehilangan harapan. Karena itu, jangan pernah menganggap remeh kecemasan yang dialami remaja. Satu perhatian, satu pelukan, atau satu kalimat "aku siap mendengar kamu" bisa menjadi alasan mereka untuk tetap